Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn ya. Tema kita kali ini Capricorn adalah jauhi orang-orang ini sebelum terlambat. Kira-kira jauhi orang-orang bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Capricorn. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya ada bermain ya, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Capricorn. Oke, di kartu pertama apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk menjauhi orang-orang ini? Wow, Knight of Cups, orang yang suka membuatmu patah hati, memberikan harapan palsu, janji-janji manis, gombal-gombalan aja ya. Jauhi orang yang hanya mau memanfaatkan kamu ya, entah dalam sisi seks ataupun kemapanan, ataupun juga dalam hal keuangan. Karena saya lihat di sini ada beberapa ya dari Capricorn ya, saya merasakan energinya itu cinta toksik ya. Ya, memberikan harapan palsu. Iya, kita nikah, tapi ujung-ujungnya minta kumpul kebo. Ya, maaf, tapi seperti gitu yang ada, yang saya merasakan di sini energinya ya. Minta seolah-olah sudah hubungan suami istri, padahal barusan janji-janji, ujung-ujungnya nikah dengan yang lain atau bahkan putus. Ya. Ini hati-hati. Untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia hanya bersilat lidah. Ya. Ngapain dengan orang-orang gitu? Terus juga kalau memang mau pacaran orientasinya apa? Kalau cuma happy-happy doang ya ngapain? Bikin capek energi, tenaga, biaya, rugi. Ya, rugi di waktu, tenaga, biaya, iya kan? Jadi carilah orang yang betul-betul memang mencintaimu dan punya prospek yang mau ke jenjang yang lebih serius. Bukan hanya kenal-kenal dulu. Ya, kita kenal-kenal dulu, tapi kalau besok kita cocok, ya, kenapa tidak? Ya, tetapi kenal-kenal dulu yang sesuai. Bukan minta ini minta itu baru ujung-ujungnya kita nggak cocok, kita putus aja. Karena ada juga beberapa yang pinjam-pinjam duit di sini, mengatas sayang tolong dong bantu modal, sayang tolong dong ini. Ataupun mungkin suami orang atau istri orang sudah tahu pasangan orang lain tapi masih mau tergoda atau menggoda. Nih hati-hati kalau kamu jadi triparty. Ya, karena saya lihat di sini memang ada beberapa seperti gitu juga dalam hubungan cinta segitiga. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu cinta ini tidak akan baik, jangan dilanjutkan. Ya. Tapi kalau memang ini baik, ya silahkan dilanjutkan. Oke, berikutnya Ace of Wands. Ya, orang yang tidak mendukungmu, orang yang tidak mensupportmu. Orang-orang yang hanya mau dirinya saja yang maju, kamu jangan ya. Ataupun mungkin kondisinya dia membatasi ruang gerak kamu supaya kamu jangan sukses, atau orang ini iri ya, atau mencemarkan nama baik kamu. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu jangan sukses, jangan lebih dari dia. Nah ini ya, jadi saya sih merasakan di sini Capricorn sudah tahu orang-orang ini siapa, cuman ya diam-diam aja, masih tetap aja di situ. Berarti kan kamu kan harus lebih waspada, jangan sampai waktunya tiba kamu kaget. Ya, karena saya lihat di sini teman kamu toksik. Banyak beberapa teman kantor yang mana cari muka kepimpinan ya, ataupun mungkin kondisinya seolah-olah dia kerja yang paling bagus ya, kamu tuh yang biasa aja gitu. Ya, atau bahkan terpuruk dari dia gitu.
ya. Padahal kalau minta tolong ke kamu, ataupun malah tugas dia lebih banyak diserahkan ke kamu, tapi selebihnya tidak ada apa-apa yang dia berikan kepada kamu, ya. Jadi orang-orang yang hanya bisa mau mengatur, ya, tapi kalau mau diatur marah, ya. Ini ada juga saya lihat pasangan ya, egois, nggak mau istrinya kerja. Ya syukur-syukur kalau istrinya ini karena pencemburu nih, maksudnya ya syukur-syukur kalau istrinya memang dibahagiakan betul seperti ratu, ya siapa yang tidak mau. Tetapi maksudnya dia sudah tidak bertanggung jawab, kurang, tapi tidak mau istrinya keluar mencari pekerjaan untuk membantu pasangan, tapi berpikir bahwa nanti istrinya keluar itu untuk selingkuh. Ini ada, ya, berpikir negatif, ya. Ataupun mungkin kondisinya juga pasangan merasa iri kalau seandainya istrinya nanti lebih dari dia, ya. Ataupun ada juga yang saya lihat di sini, istrinya yang kerja banting tulang, pasangannya pemalas, suaminya tinggal lenggang-lenggang kaki hengkang-hengkang kaki aja, santai-santai, ya. Padahal seharusnya dia yang bertanggung jawab atas nafkah, tetapi tidak. Pas istrinya sudah capek, coba pengertian, rumah masih berantakan, istrinya harus kerja lagi di rumah, urus anak. Nah ini saya bilang, dia mau dilayani terus. Ini hati-hati dengan orang-orang begini. Kak Ica, tapi itu kan sudah nikah. Ya itu kembali kepada dirimu, ya. Ini saya bicara secara mental. Kalau dirimu masih sanggup, silahkan dilanjutkan. Siapa sih yang mau rumah tangga rusak? No, di sini saya tidak pernah mau menebarkan kebencian atau apapun terhadap kamu dan pasangan. Tetapi ini bicara untuk dirimu. Jadi saya fokus pada dirimu, bukan dalam hubungan. Ya, sesuai tema kita. Jadi saya disclaimer dulu, ya, jangan berpikir negatif. Ya, saya cuma bilang kalau seandainya kamu masih mampu, silahkan bertahan. Siapa sih yang tidak mau bertahan dengan hubungan? Tapi kalau seandainya tidak mampu, ya kamu harus bisa mencari perlindungan untuk dirimu, untuk kesehatan mental dan fisikmu. Karena saya lihat di sini ada yang tidak mampu, tahan aja. Apalagi kalau dibilang pemalas, terus orangnya banyak, orang keluarga masih minta macam-macam, padahal sudah tahu pasangannya pemalas. Tapi keluarga seolah-olah kayak macam, wah harus ini, banyak ngatur. Ataupun bahkan mungkin ya pasangan masih disetting orang tuanya, harus begini, harus begitu, ya. Dan ada pula yang saya lihat di sini tidak menafkahi anak istri. Jadi kamu harus bisa artinya kita harus bisa tahu sikap kita harus bicara dulu. Kalau mereka tidak mau berubah, ya berarti memang mereka memang pemalas gitu. Jadi jangan mau dekat-dekat dengan orang yang daya juangnya rendah, tidak mau berjuang dalam keluarga. Padahal seharusnya kan dia berjuang, entah cewek, entah cowok, entah laki-laki, entah suami atau istri, tetap harus berjuang bersama. Tidak bisa kita satunya berjuang, pincang itu. Ya, kaki kan harus seimbang supaya bisa berjalan dengan baik, dan harus sehat supaya bisa sampai tujuan dengan selamat dan nyaman. Kalau kamu kakimu timpang satu, ya jalanmu lambat, atau bahkan bisa terjatuh. Nah ini hati-hati, harus berjuang bersama, ya. Oke, di sini ada temperance, ya. Ya, carilah kedamaian. Jangan dengan orang yang tukang emosi, tukang marah, tukang ngambek. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit putus. Besok nyambung lagi rindu. Besoknya marah lagi, putus lagi. Aduh, makan capek energi. Putus nyambung nggak jelas. Tapi itu ada loh, ya. Saya merasakan di sini energinya lucu, tapi ya begitu, belum ada kedewasaan. Carilah orang-orang yang memang betul-betul dewasa dalam berucap, bersikap. Jangan bikin onar, entah dalam ucapan ataupun tindakan, ya. Sudah tindakannya marah-marah, bentak-bentak, mungkin ada pemukulan, ini contoh ya, KDRT, ataupun juga bahkan tuduh-menuduh karena terlalu overprotektif, ya, cemburunya tinggi, ya, tuduh selingkuh lah, inilah itulah, ataupun maki-memaki. Ini hati-hati, itu tuh mungkin kamu anggap sepele, tapi kata-kata yang menusuk itu lukanya sangat dalam loh, ya. Kamu punya luka, ya, kalau digores, ya, itu bisa sembuh 1-2 tahun, bahkan mungkin bekasnya nggak kelihatan,
ya. Tetapi kalau luka batin, ya itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin kamu bawa sampai mati, itu masih diingat. Contohnya kamu mungkin kan masih pernah ingat orang-orang di masa lalu kamu yang mungkin membuat kamu terluka kan? Kamu ingat sampai sekarang kan? Karena apa? Susah untuk dilupakan. Nah itu hati-hati. Apalagi kamu sama berada di tempat yang sama, di kondisi bersama yang tetap tekanan terus. Itu ibaratkan larva itu di gunung meletus itu udah berkobar, tinggal tunggu waktu untuk meledak. Hati-hati, jangan sampai kesehatan mentalmu ya merenggut kesehatan fisikmu, terutama dari sisi kewarasanmu. Ini hati-hati. Jadi pada saat kamu emosi ya, kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu menjadi toksik buat orang lain, mungkin ke anakmu, mungkin kamu ribut ke tetanggamu atau ribut di kantor. Ini hati-hati. Karena apa? Begitu, menahan ya. Jadi carilah orang-orang yang membawa kedamaian, ketenangan, kenyamanan untuk dirimu, ya. Oke, berikutnya di sini Queen of Swords nih, orang-orang yang merasa diri hebat, paling benar dan tidak ada macam-macamnya. Paling sempurna, ya. Orang yang egois. No, ngapain dengan orang egois? Sudah merasa diri paling hebat, minta maaf tidak, ya. Kalau dia bikin kesalahan seolah-olah dia nggak pernah salah. Dia salah tapi nggak mau minta maaf, seolah-olah diri merasa paling benar, serasa macam di playing victim. Malah ya ada saya lihat di sini ya, dia playing victim seolah-olah dia yang korban, padahal dia yang dalang. Pintar bersandiwara, orang-orang pintar bersandiwara nih ya. Ada narsistik di sini, personality disorder ya, mencari pembenaran atas kesalahannya. Hati-hati dengan orang-orang munafik ini, entah dalam hubungan, entah dalam pertemanan atau dalam karir ya, dalam kantor kamu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, karena atau bahkan keluarga ya. Saya lihat di sini ada juga beberapa orang tua yang membanding-bandingkan anaknya, si A dan si B. Si A boleh, si B ini apa nih? Kamu apa itu, kamu Capricorn ya. Contohnya si A dan Capricorn. Coba Capri kayak kakakmu tuh si A. Membanding-bandingkan. Seolah-olah si A itu yang paling superstar. Dia tidak lihat dari sisi mental kamu. Ya, ini hati-hati. Ataupun mungkin kamu yang sebagai orang tua ini hati-hati juga dengan anak kamu, si A dan si B. Kamu membanding-bandingkan antara mereka berdua. Hati-hati, jaga ucapan. Jangan sampai anakmu sudah terluka dari kecil dan di masa besarnya dia tumbuh menjadi anak seorang narsistik. Hati-hati ya. Makanya kalau ini terjadi ya jauh-jauh. Karena kalau suamimu begitu ya, ataupun dirimu, berarti harus dirubah. Kalau tidak, kasihan anakmu, pertumbuhan mentalnya akan rusak. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu narsistik, dia tekan kamu, dia tekan juga anakmu. Kenapa? Karena pola pikir anakmu kan masih labil ya. Jadi ternyata ayah saya begitu bagus, begitu benar. Jadi dia sudah mengajarkan pola asuh yang salah dari dini, sejak dini, yang mana seolah-olah egois itu benar, egois itu baik. Jadi hati-hati juga ya, kalau dapat pasangan baru ada anak, nanti anak kamu itu bisa menjadi generasi penerus NPD yang egois, yang playing victim. Ini hati-hati ya. Ataupun sahabat-sahabatmu, kalau kamu sudah tahu bahwa orang-orang ini egois, ya sudah, nggak usah digubris. Hati-hati saja, nggak usah terlalu banyak dekat-dekat mereka. Kenapa? Ya virus, bisa kamu jadi orang toksik juga untuk dirimu dan orang lain. Kenapa? Terbawa virusnya dari mereka ya. Orang-orang egois yang tidak tahu akan introspeksi diri dan tidak tahu akan berterima kasih dan tidak tahu dengan kata maaf. Karena dia melihat dari dia tidak melihat dari 1000 kebaikanmu, tetapi dia hanya melihat dari satu kesalahanmu yang akhirnya jadi fatal dan bubar. Ini ada beberapa saya lihat nih, bubar cuman masalah sepele ya, kayak anak kecil aja, tetapi bubar. Karena apa? Ya karena childish. Ya mau diperhatikan, mau dia yang dianggap benar, selalu dianggap benar. Ya. Dan berikutnya Seven of Wands. Ya, orang yang suka mencari kesalahan dan temperamen. Ya. Orang-orang yang suka mencari kesalahan dan suka temperamen ini enggak usah dekat-dekat. Ya. Ibaratkan tuduh menuduh. Ya, jadi macam contoh, kamu bicara A, dia juga bicara A. Kamu bicara B, dia balas C, D, F, G.
Ya sudah, jauhkan orang-orang yang begitu, susah. Ya ini salah satu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Dia yang harus benar. Kalau kamu benar, kalau seandainya dia kalah, kamu juga harus kalah, nggak ada yang menang. Pokoknya dia harus menang. Ada orang-orang seperti gitu. Apalagi kalau bicara berdebat, wah, jagonya. Bahkan dia akan menggumbar aib-aibmu untuk mempermalukanmu. Ataupun mungkin kondisinya ya apapun, pokoknya intinya harus dia menang. Ya. Jadi jauh-jauh dari orang-orang begitu, orang-orang munafik, orang-orang yang menusukmu dari belakang, orang-orang yang ember, yang tidak bisa dipercaya, dan orang-orang yang tidak jujur. Ya, hati-hati. Jangan sampai kamu curhat-curhat, ujung-ujungnya dia bongkar rahasiamu. Kini bicara waktu, kita nggak tahu waktu ke depan bagaimana, apakah kita tetap bersama atau tidak. Pada saat kita koslet bersamanya, dia akan siap menyebar aibmu. Jadi hati-hati bicara dengan orang-orang siapapun. Kalau kamu mau curhat, curhat aja pada semesta, curhat aja pada Tuhan, banyak doa. Ya, jangan dengan si A, si B, si C, bahkan pasanganmu. Karena kalau kamu koslet dengan dia akan mengumbar aib-aib kamu. Hati-hati. Ya. Jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ya. Jauhi orang yang tidak setia, jauhi orang yang hanya mau mementingkan dirinya sendiri, tidak mensupportmu, ya, tidak ada kedamaian dalam diri, ya, orang yang egois, orang yang hanya orang yang tidak bisa mengontrol emosi dan tidak bisa dipercaya, tidak jujur juga. Ya, hati-hati. Jangan sampai sudah terjadi, terjadi, ya ampun, itu kan kemarin Kak Ica bilang saya, kenapa saya masih masuk dalam jurang ini ya? Kenapa saya masih bisa ditipu ya? Karena kamu kan masih di situ. Jadi hati-hati. Kalau kamu bermain dengan orang-orang seperti begini, ya siap-siap saja tekanan mental. Apalagi kalau bicara tipu, dia pinjam uang kamu, ya. Ujung-ujungnya kamu setengah mati yang harus mengemis meminta hakmu. Itu kan tekanan mental juga, apalagi kalau kamu lagi butuh duit. Ataupun bahkan mungkin pasanganmu menipumu, itu kan tekanan mental. Makanya saya bilang hati-hati, atau menfitnah atau bicara kasar terhadapmu, dimana kamu itu kan, pasangan itu kan orang yang kita sayang, tetapi menyakiti kita kan sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh berlipat-lipat sampai di mungkin tembus tulang kali ya, kalau dibilang tekanannya ya. Sakitnya tuh dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan tuh tembus-tembus, ya. Jadi hati-hati bicara mental, ya, karena mental ini ya sangat berbahaya. Kalau kamu ada tekanan mental, bisa trauma dan akhirnya ya ke fisik. Kamu tidak bisa konsentrasi bekerja, ya, dan akhirnya hidupmu ruwet. Jadi jangan menyepelekan hal yang sepele, yang kamu anggap sepele ini. Selalu waspada dan berikan perlindungan untuk dirimu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya Capricorn. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.